Halo, perkenalkan nama saya Rani dari PSPD Angkatan 2021. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu keputihan. Keputihan adalah salah satu masalah yang sering terjadi pada perempuan, di mana menurut data Kemenkes pada tahun 2010, sebanyak 75% wanita pernah mengalami keputihan minimal satu kali dalam hidupnya, dan setengah di antaranya mengalami keputihan sebanyak 2 kali ataupun lebih. Jadi, keputihan itu normal nggak sih? Sebenarnya, keputihan itu adalah kondisi yang normal atau fisiologis untuk terjadi, di mana keputihan itu adalah cara tubuh untuk menjaga kelembapan dan juga kebersihan dari vagina. Tetapi, perlu diingat ada beberapa kondisi yang membuat keputihan itu menjadi tidak normal, sehingga untuk menghindarinya, kita perlu paham apa itu keputihan dan juga ciri-ciri keputihan yang mana yang normal dan yang mana yang tidak. Jadi, apa itu keputihan? Jadi, keputihan adalah cairan yang keluar dari organ intim kita yang bukan berupa darah. Biasanya, cairan ini terdiri dari sel dan juga bakteri. Keputihan adalah hal yang normal terjadi. Proses ini membantu untuk membersihkan dan juga melumasi area kewanitaan serta membantu melawan infeksi. Namun, perlu diingat ada beberapa kasus yang membuat keputihan itu menjadi kasus yang tidak normal. Keputihan apa yang termasuk ke dalam keputihan yang normal? Keputihan yang normal itu berwarna bening atau sedikit putih seperti putih telur mentah, bertekstur encer atau sedikit kental dan lengket seperti di gambar, tidak bau, tidak menimbulkan rasa gatal atau nyeri, jumlahnya umumnya sedikit, tetapi juga bisa berubah tergantung dengan siklus yang kita alami. Biasanya keputihan normal ini dipengaruhi oleh hormon, sehingga keputihan ini sering terjadi saat kita menjelang ataupun sesudah menstruasi. Dengan jumlah cairan itu tergantung dengan keadaan siklus kita pada saat itu. Ada juga penyebab-penyebab lain yang bisa membuat keputihan kita itu berjumlah lebih banyak dari biasanya, seperti hamil, menyusui, memakai pil KB, ataupun stres, dan juga masih banyak keadaan lainnya. Lalu, keputihan yang tidak normal itu keputihan yang bagaimana? Keputihan yang tidak normal biasanya akan membuat seorang perempuan merasa terganggu karena munculnya gejala-gejala tertentu. Misalnya, keputihan yang berbau tidak sedap seperti amis dan juga menyengat, jumlah keputihan yang meningkat secara tiba-tiba, rasa tidak nyaman dan juga panas di bagian intim, muncul ruam, nyeri dan juga gatal pada bagian intim, dan juga rasa nyeri dan perih ketika kita buang air kecil atau anyang-anyangan. Gejala lainnya adalah munculnya warna keputihan yang tidak normal, contohnya seperti warna merah ataupun coklat tua. Warna ini merupakan warna yang normal jika terjadi di sekitar ataupun saat haid, tetapi jika terjadi di luar siklus, ini bisa merupakan tanda dari infeksi organ intim. Warna lainnya adalah warna kuning, hijau, ataupun abu-abu yang bisa merupakan tanda dari infeksi bakteri, apalagi jika disertai dengan rasa gatal dan juga bau. Yang lainnya ada contohnya seperti warna putih dengan tekstur yang kental. Ini bisa merupakan salah satu tanda dari infeksi jamur Candida albicans. Kenapa keputihan yang tidak normal seperti itu bisa terjadi? Orang tersebut bisa mengalami keputihan yang abnormal karena mungkin dia sedang menggunakan obat-obatan tertentu seperti pil KB ataupun kortikosteroid, atau sedang menderita penyakit tertentu seperti kanker serviks dan lain-lain yang bisa menyebabkan keputihan yang abnormal. Ataupun dia ketika cebok itu melakukannya dari arah belakang ke depan sehingga membawa bakteri yang dari anus itu ke depan, yaitu bagian organ intim, sehingga bisa terjadi infeksi. Sebab lainnya bisa juga karena orang tersebut kurang menjaga kebersihan dari organ intim, sehingga organ intimnya mudah mengalami infeksi ataupun menjadi sarang bakteri. Sebab lainnya juga bisa karena orang tersebut memakai pakaian yang ketat dari bahan sintetis, sehingga ketika ia berkeringat ataupun terkena air atau basah, maka akan mudah lembab sehingga mudah menjadi sarang untuk pertumbuhan dari jamur.
Sebab lainnya juga bisa karena ia terlalu sering memakai sabun ataupun lotion beraroma, mandi busa, dan juga membersihkan vaginanya dengan menggunakan semprotan air, sehingga hal tersebut bisa mengganggu fungsi proteksi alami dari organ intim. Sebab yang lain bisa juga karena dia sering melakukan pencucian vagina menggunakan cairan kalium permanganat yang murah ataupun menggunakan cairan antiseptik sehingga sama seperti tadi mengganggu fungsi proteksi dari organ intim sehingga terjadilah keputihan. Jika kamu mengalami keputihan dengan ciri-ciri yang abnormal seperti tadi, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter agar bisa dilakukan pengobatan secepatnya. Terus, bagaimana cara menghindari keputihan abnormal tadi? Hal yang bisa kita lakukan antara lain adalah yang pertama, menjaga kebersihan dari organ intim. Bisa kita lakukan dengan cara mencuci bagian luar dari organ intim menggunakan sabun tanpa pewangi, jangan menggunakan sabun yang beraroma, hindari melakukan semprotan pada area kewanitaan dan juga hindari mandi busa, lalu pastikan untuk cebok dari arah depan ke belakang agar mencegah bakteri-bakteri masuk ke dalam area kewanitaan dan menyebabkan infeksi. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman. Hindari menggunakan pakaian dalam yang ketat. Gunakan celana luar yang longgar dan juga nyaman. Serta kenakan pakaian dalam dengan bahan yang menyerap keringat seperti katun. Ketiga, untuk orang yang sudah menikah, lakukan aktivitas seksual yang aman dan juga sehat, seperti tidak bergonta-ganti pasangan seksual, gunakan pengaman ataupun kondom, dan juga setelah melakukan aktivitas seksual, pastikan untuk selalu membersihkan diri. Keempat, terapkan gaya hidup bersih dan juga sehat. Contohnya, ketika kita menstruasi, maka kita harus rutin mengganti pembalut setiap 3-5 jam sekali. Contoh lainnya, hindari berendam terlalu lama menggunakan air hangat. Lalu, jika kita menggunakan pil KB, pastikan kita sudah mengkonsultasikannya kepada dokter. Baiklah, bagaimana teman-teman dengan penjelasan tadi? Saya harap sekarang teman-teman sudah lebih mengerti tentang apa itu keputihan dan juga ciri-cirinya. Semoga informasi ini bisa membantu. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.